Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem koloid ya, yaitu pada kelas 11 KD 15. Ini materi terakhir pada kelas 11 ya. Jadi sangat-sangat penting sekali untuk diikuti. Lingkup materi pada pembahasan sistem koloid yaitu meliputi yang pertama kita tentang konsep atau pengertian sistem koloid itu sendiri ya. Dilanjutkan memahami tentang sifat-sifat koloid, dan yang ketiga itu pembuatan sistem koloid. Kemudian yang keempat pemanfaatan daripada sistem koloid itu sendiri. Penasaran kan dari materi tersebut? Maka oleh sebab itu ikuti seterusnya, jangan sampai terputus, tidak lengkap, sehingga nanti bisa sangat-sangat paham. Oke, konsep pada sistem koloid itu, sebenarnya koloid itu kan masuk kategori campuran ya. Jadi campuran itu kalau kita back ke kelas 10 awal, pemahaman tentang campuran suatu zat, maka ada campuran homogen dan ada campuran heterogen, benar kan? Nah, campuran yang disebut campuran homogen itu campuran yang mampu melarutkan setiap titik bagian dari campuran tersebut itu memiliki komposisi yang sama persis, karena campuran homogen atau larutan sejati itu dia melarutkannya, mendispersikan, melarutkan zat-zat terlarutnya sampai pada tingkat molekul, bahkan sampai pada tingkat ion. Maksudnya gini, kalau dia berupa larutan senyawa ionik, misalnya garam ya, garam NaCl, maka ketika dilarutkan dalam air nanti dia akan pecah menjadi Na+ dan Cl-. Jadi larutnya sampai di tingkat ionik. Sedangkan sistem koloid enggak. Makanya sistem koloid dia memiliki partikel antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Apalagi suspensi fase yang terdispersi itu ukurannya lebih besar lagi, yaitu di atas 10⁻⁵. Nah, dengan demikian jika kita melihat dari sisi ukuran, maka kalau larutan sejati itu benar-benar dia larut sempurna. Nah, sedangkan koloid seolah-olah dia larut, tapi dia sebenarnya campuran yang heterogen, tidak sepenuhnya larut gitu. Kalau suspensi udah jelas lah, kalau suspensi udah partikel yang terdispersi itu ukurannya besar sehingga dikenai gaya gravitasi bumi, sehingga di bawah muncul endapan, seringnya gitu. Contohnya gini, kalau larutan sejati atau larutan itu kita melarutkan gula. Nah, gula itu akan terlarut sempurna di sana. Artinya di setiap titik bagian dari larutan tersebut itu ada molekul gula. C12H22O11 ada molekul itu. Nah, sedangkan kalau contoh yang koloid itu misalkan adalah susu, ya kan? Susu itu seolah-olah tercampur merata, tapi sebenarnya dia itu masih pada fase heterogen, karena di setiap titik bagiannya dia tidak dalam fase molekulernya gitu.
Nah, sedangkan suspensi contohnya adalah kopi, bukan kopi instan ya, kopi yang ya kopi lah yang bukan kopi instan itu. Di bawahnya kan akan ada endapan. Nah, itu masuk kategori suspensi. Gimana? Udah bisa memahami ya, membedakan antara kolloid, suspensi maupun larutan. Oke, kalau berbicara tentang sistem kolloid itu memang yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mesti paling banyak ya jumlahnya, karena sistemnya luas. Seperti contoh ini, ya kan, ini membuat manisan dari agar-agar. Lah, agar-agar ini itu dari rumput laut. Ini juga merupakan sistem kolloid. Karena sistem kolloid itu sangat luas, maka tidak terpacu hanya pada fase cair aja. Jadi nanti bisa campuran antara cair gas, padat gas dan sebagainya nanti ya. Lah, ini yang tadi saya maksudkan, kalau yang namanya larutkan kan tercampur merata. Nah, kebetulan ini udah mengalami proses pengendapan untuk yang kolloidnya. Oh, ini yang ini suspensi deh, yang ini. Sedangkan yang ini itu adalah kolloid. Oke, seperti itu ya. Oh iya, di kolloid itu ada yang namanya soliofob dan soliofil. Liofоб itu artinya dia tidak menyukai medium pendispersinya. Kalau liofil itu menyukai medium pendispersinya. Begitu. Oh iya, sebelum diperkenalkan dulu ya. Di dalam sistem kolloid itu ada medium terdispersi, ada fase terdispersi, ada medium pendispersi. Fase terdispersi pastinya lah jumlahnya lebih kecil. Terus medium pendispersi itu jumlahnya yang lebih besar karena dia sebagai medianya, sebagai mediumnya. Lah, wujud medium pendispersi sekaligus menjadi wujud kolloid gitu. Karena nanti kalau kita memahami tentang sistem kolloid, ada aerosol, ada dan sebagainya, itu wujud kolloidnya apa gitu kan. Wujud kolloidnya itu adalah sesuai dengan wujud medium pendispersi. Kembali lagi ke soliofob tadi ya. Karena soliofob itu kurang fase terdispersi, kurang menyukai medium pendispersi, maka dia kurang stabil. Sedangkan liofil stabil. Nah, cara yang paling mudah memahami perbedaan antara soliofob dengan soliofil itu menggunakan contoh aja. Saran saya gini, misalkan agar-agar itu termasuk liofil apa liofob sih? Kalau dia dipanaskan terus nanti selesai dipanaskan kembali ke fase, ke kondisi semula, mampu kembali ke kondisi semula, namanya itu reversible. Nah, kalau reversible berarti itu masuk kategori soliofil. Contohnya apa? Agar-agar itu. Agar-agar dipanaskan itu kan dia kembali lagi. Tadinya ketika dipanaskan dia cair, ketika didinginkan dia kembali lagi padat. Lah, dia kembali lagi padat itu namanya reversible. Mau dipanaskan lagi, didiamin lagi, balik lagi dia padat. Lah, itu namanya reversible. Artinya dia dapat bolak-balik. Berbeda dengan kolloidnya telur. Misalkan telur kita buat telur dikocok terus kan. Nah, terus telur kan fasenya cair karena dia bisa mengalir kan, fasenya berarti cair. Ketika dipanaskan telur tersebut
terus ketika kita kembalikan lagi ke suhu semula, didinginkan, maka dia udah tidak bisa balik lagi ke keadaan semula. Karena dia tidak bisa balik lagi ke keadaan semula, maka dia masuklah kategori sebagai irreversible. Artinya dia merupakan soliofob. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Oke, next. Jenis-jenis koloid ini yang saya maksud tadi ya, ada jenisnya itu sampai 8. Makanya harus benar-benar dipahami. Tadi udah saya jelaskan ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, fase terdispersi gas, medium pendispersi gas tidak ada koloid yang fase terdispersi dan medium pendispersinya gas. Kalau fase terdispersi gas dan medium pendispersinya gas, jelaslah campuran itu berupa udara yang bersih, udara yang berupa larutan gitu. Jadi gas dengan gas itu tidak ada koloid, tapi berupa larutan. Larutan itu jangan terbatas hanya mediumnya itu air ya, karena kita sedang berbicara pada konteks yang lebih luas gitu. Kalau larutan itu disamaartikannya juga sebagai campuran homogen. Ada 8 tadi yang saya maksud, ada busa atau buih. Tahu bedanya sama? Oke, kalau buih itu fase terdispersinya gas, fase pendispersinya adalah cair. Berarti gas yang berada pada cair itu buih. Nah, busa bagaimana? Sama. cuman ini secara pandangan umum busa itu cenderung diasosiasikan pada medium pendispersi yang padat, gitu kan? Jadi gas padat. Ini kalau bahasa awamnya gitu. Tapi kalau di kimia lebih spesifik, disebutlah itu busa padat. Contohnya apa? Banyak busa padat. Batu apung, styrofoam, karet busa yang buat bantal-bantal itu loh, dan sebagainya, ada banyak. Cair dalam gas, memang ada cair dalam gas, ada yang suka pakai parfum. Nah, itu kan cair yang terdispersi dalam gas. Terus cair dalam cair, minyak dalam air bisa menyatu, bisa. Dia bisa menyatu tapi dalam fase koloid. Maksudnya dalam bentuk sistem koloid, bukan dalam bentuk larutan. Dan menyatunya itu harus ada zat pemersatunya. Misalkan apa? Santan itu kan antara air dengan minyak itu bersatu. Lah, air dengan minyaknya itu bersatu, itu ada yang menyatukan, yaitu namanya emulgator. Emulgator itu mampu menyatukan antara minyak dengan air. Tapi kalau emulgatornya nanti dirusak, misalnya dengan pemanasan atau dengan penambahan ragi atau dengan pemusingan ngerti ya? Pemusingan itu diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi sedemikian rupa sehingga pecah emulgatornya, maka minyak dengan air tersebut itu bisa terpisah. Nah, oke, terus contoh lain yang sering diaplikasikan di bahan silikon emulsion yang sering digunakan untuk bahan pengkilap dashboard mobil, ya kan? Terus semir ban itu ya. Oke. Cair dalam padat berarti minyak yang mengalami hidrogenasi, itu cair dalam padat.
atau apa ya margarin ya kan, itu kan cair dalam padat. Keju ya, yang suka makan keju. Terus ada lagi padat dalam gas. Nah, kalau ini asap ya kan, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran dan sebagainya. Padat dalam cair, padat terdispersi dalam cair ya. Aplikasinya yang paling mudah tinta, cat. Kanji itu maksudnya lem itu ya, lem kanji yang encer itu loh, bukan yang padat ya kan. Kalau kadar airnya banyak, terus kanji tahu ya, pati itu loh, tepung tapioka itu yang sedikit, terus dipanaskan sedemikian rupa, nah kan, sampai terdispersi merata, nah jadilah lem. Nah tapi yang encer itu artinya fase atau medium pendispersinya itu jumlahnya lebih banyak. Airnya jumlahnya lebih banyak. Padat dalam padat, kaca berwarna, paduan logam alloy, apa itu? Logam itu kan dicampur dengan logam seperti alpaka, monel, stainless, perunggu, terus apa lagi ya, kuningan gitu kan. Itu kan campuran, namanya campuran logam itu disebutlah sebagai logam alloy atau paduan logam baja ya kan. Perunggu itu campuran antara SN dengan tembaga. Ada yang tahu SN? Timah. Jadi timah dicampur dengan tembaga itu perunggu. Kalau kuningan itu seng dicampur dengan tembaga, jadinya kuningan. Kalau apa tadi? Monel. Nah, kalau monel itu krom, nikel sama besi. Stainless sama, cuman komposisinya yang beda, yaitu krom, nikel dan besi. Oke. Ini contoh-contoh jenis koloid ya. Nah, ada asap ya kan, ada kabut, ada mayones. Mayones itu kira-kira tepatnya koloid apa ini? Aerosol. No. Aerosol itu medium pendispersinya adalah udara. Sedangkan mayones kita lihat itu apa? Sebagai pasta kan. Pasta itu sebenarnya padat, ya kan? Tapi yang terdispersi itu cair dalam padat. Ayo apa? Sol. Kita cek lagi ya. Masih cair dalam padat. Emulsi padat. Kalau sol itu padat dalam cair, kebalik deh. Emulsi padat. Jadi saus, mayones itu masuk kategori emulsi padat. Kalau pasta gigi cair dalam padat. Pasta gigi loh ya, cair dalam padat, itu juga masuk kategori emulsi padat. Air sungai yang mengandung lumpur, ya kan, air yang sungai yang ngalir itu sebenarnya kan mengandung campuran lumpur, meskipun jernih ada lumpurnya di sana. Makanya sungai-sungai kan kadang mengalami pendangkalan kan, karena dia memang mengalirnya ada campuran lumpurnya walaupun sedikit gitu. Nah, lumpurnya itu kan mengalami terdispersi sedemikian rupa sehingga
tanpa tidak banyak lumpur gitu. Tapi kalau lumpurnya terlalu pekat banyak, ya dia kadang membentuk tidak koloid tapi suspensi. Dari penjelasan jenis-jenis koloid itu kita harus bisa memahami sifat-sifat koloid agar kita bisa membedakan, oh ini koloid, oh ini larutan, oh ini suspensi gitu. Dan dari sifat-sifat tersebut kita diharapkan kan bisa mengambil manfaat dari sistem koloid tersebut, betul kan? Ya, oke. Kita mulai dari efek Tyndall ya. Efek Tyndall itu adalah penghamburan cahaya. Jika tidak ada partikel koloid, maka cahaya tidak bisa dihamburkan. Maksudnya dihamburkan itu apa sih? Cahaya itu ada cahaya yang tampak, maksudnya mata kita bisa menangkapnya. Ada cahaya yang tidak tampak. Nah, penghamburan itu merupakan cahaya yang tidak tampak diubah sedemikian rupa oleh partikel koloid. Panjang gelombang cahaya tersebut menjadi panjang gelombang tampak sehingga kita bisa melihatnya begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah debu. Debu itu punya fungsi untuk menghamburkan cahaya. Kalau pengen tahu detailnya, coba di suatu ruangan yang gelap terus ada lorong kecil yang cahaya bisa tembus ke sana, kamu lihat di situ itu ada tampak banget debu yang berterbangan ke sana kemari kan. Nah, itu yang menghamburkan cahaya. Makanya teknologi penghamburan cahaya itu juga dipakai di lampu neon. Lampu bolam itu ya, bolam neon itu kalau dipecah kacanya, itu lapisan kaca yang dalam itu ada serbuk warnanya putih. Nah, itu berfungsi sebagai penghamburan cahaya. Yang kedua, kita mengenal yang namanya gerak Brown. Kenapa sih partikel koloid tidak mudah atau bisa dikatakan stabil ya? Stabil artinya dia tidak terpisah antara terdispersi dengan medium pendispersinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ukurannya memang yang tadi sangat kecil, yaitu antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm, sehingga dia tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi. Kenapa tidak terpengaruh gaya gravitasi? Sebenarnya dia mobile, antar partikel koloid itu dia bergerak zigzag karena saling menumbuk satu dengan yang lain sehingga membentuk gerakan yang seolah-olah patah-patah. Jadi tidak ada gerakan melengkung, artinya gerakannya adalah patah-patah. Kadang kena ini dia gerak lurus ke sini, kena yang satunya lagi gerak lurus ke satunya lagi, dan seterusnya. Berikutnya adalah sifat koloid elektroforesis. Elektroforesis itu memungkinkan partikel koloid itu bisa ditarik oleh medan listrik. Nah, dengan pemahaman itu, jadi ketika partikel koloid semacam asap, kita pengen mengurangi pencemaran kan, berarti di cerobong-cerobong asap itu dipasangi alat yang bisa menarik debu. Dengan demikian pencemaran lingkungan menjadi bisa berkurang. Jadi tidak ada partikulat debu di bahan pencemar udara tersebut, relatif lebih aman. Terus adsorpsi. Adsorpsi itu adalah kemampuan partikel koloid untuk menyerap di bagian permukaannya. Nah, biasanya muatan-muatan listrik itu diserap. Contohnya gini, ketika sakit perut, biasanya kan terus minum pil norit itu ya. Pil norit itu punya kemampuan untuk melakukan adsorpsi, yaitu menarik muatan-muatan listrik yang ada di sekitarnya sehingga perutnya menjadi tidak mules lagi. Orang-orang kuno dulu sebelum ada pil norit dia biasanya obatnya itu pakai arang jati. Nah, kenapa pakai arang? Karena arang memiliki kemampuan adsorpsi yang sangat tinggi. Makanya proses-proses penjernihan air dan sebagainya terkadang kalau kita cek itu menggunakan arang. Koagulasi, partikel koloid itu bisa mengalami koagulasi loh, bisa mengalami pengendapan, bisa mengalami penggumpalan. Kenapa? Karena ya memang tadi kan dia kan bukan campuran sejati. Dia kan berada di tengah-tengah antara larutan dengan suspensi. Jadi satu waktu dia memang bisa mengendap kalau memang
gaya gravitasinya cukup untuk menarik, itu yang pertama. Yang kedua, antar satu partikel koloid dengan partikel koloid yang lain itu kan saling menggabung, lama kelamaan kan dia terus mengendap, menggumpal, terus mengendap begitu. Oke, itu udah cerita banyak ya. Gerak Brown ini loh, yang saya maksud gerak Brown itu adalah gerak patah-patah. Jadi nendang ke sana, jedeng. Jadi tidak ada yang gerakan melengkung. Itu adalah gerak Brown. Nah ini, dung, tabrak lagi. Iya betul. Terus partikel koloid mengabsorpsi gugus hidroksi membentuk koloid bermuatan negatif. Nah ini contoh kalau partikel koloid itu memungkinkan untuk bisa bermuatan karena kemampuan mengabsorpsinya tadi itu. Kalau ini penghamburan cahaya. Jadi cahaya dengan panjang gelombang tertentu ketika menabrak partikel koloid, panjang gelombangnya menjadi diubah sehingga bisa menjadi panjang gelombang yang memungkinkan pada cahaya tampak. Nah, jika di center, partikel koloid itu akan menunjukkan ada berkas cahaya. Jadi di sini ada berkas cahaya kan. Beda dengan larutan. Kalau larutan dia tidak ada berkas cahaya di sini. Dia tidak ada, tapi tahu-tahu di sini ada cahaya. Di sebelah ujung yang sini ada cahaya. Karena cahaya mungkin dari sini ya. Kestabilan koloid. Jadi koloid itu stabil. Oke, yes. Apalagi ketika kita mau membandingkan antara koloid Liophop dengan koloid Liophil, jelas lebih stabil koloid Liophil. Karena koloid Liophil kecenderungannya tidak bermuatan dan dia lebih suka dengan medium berdispersinya dan bersifat reversible tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Cuman untuk beberapa partikel yang sistem koloid yang Liophop itu dia mudah sekali menggumpal. Contohnya tadi ya, telur, darah itu mudah menggumpal. Coba darah keluar dari tubuh terus didiamkan beberapa waktu, dia akan mengalami proses penggumpalan. Ada sih bahan untuk tidak menggumpal darah itu tidak menggumpal, yaitu menggunakan ETA. Kemudian contoh lagi yang Liophop cat tembok itu kalau udah diaduk dikasih air itu selang beberapa waktu kemudian kalau udah diaplikasikan dia akan mengalami proses penggumpalan dan pengendapan. Nah kalau udah mengalami proses penggumpalan dan pengendapan nanti catnya tidak kering-kering. Oke, lanjut. Pembuatan koloid. Nah, karena koloid ada di tengah-tengah, maka koloid bisa dibuat dari larutan dan juga bisa dibuat dari suspensi. Kalau dia dibuatnya dari larutan, maka prosesnya namanya kondensasi. Dari larutan menuju koloid, dibuat menjadi koloid. Kalau dia dibuatnya dari suspensi, maka dari partikel besar diubah ke fase ukuran koloid. Jadi gitu, gampang ya. Namanya dispersi. Jadi nanti kalau ada soal itu harus jeli ya, membedakan ini larutan apa enggak sih. Kalau itu teridentifikasi proses reaksi kimiawi ya, jadi kecenderungannya ya, tidak semuanya. Kalau reaksi kondensasi itu reaksi kimiawi kecenderungannya, tapi kalau yang dispersi cenderung ke mekanik atau fisika. Nah ini beberapa pembuatan koloid yang menggunakan sistem dispersi. Nah, seperti ini ya, alat untuk membuat koloid dengan cara mekanik. Nah, jadi semacam kayak tepung dimasukkan ke atas ini terus diputer, jadi kayak pembuatan mie. Bunga api atau busur beredik ya, ini yang busur beredik yang ini. Caranya digunakan untuk membuat sol-sol logam. Jadi
Logam itu ditaruh di sini. Ini ada 2 elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Ya, logamnya ditaruh di elektroda mengalami reduksi, berarti yang negatif dia akan mengalami reduksi. Dari situ dia akan yang di elektroda positif nih, yang di positif. Nah, ketika dia mendapati aliran listrik, maka beberapa elektronnya akan terpelanting keluar, atomnya dueng, atom logam akan terpelanting keluar. Dia terpelanting keluar terkadang dalam bentuk ion, terkadang dalam bentuk atom, tergantung kekuatan dari listrik tersebut. Nah, lama-kelamaan dia akan membentuk sol. Sol itu adalah logam yang bukan terlarut ya sol logam yang ada dalam ukuran agak-agak besar gitu, karena ada energi listrik yang terpelanting ke sana di dalam larutan elektrolitnya, kira-kira gitulah. Terus ada lagi yang menggunakan alat penggerus atau mortar. Ya, apa itu mortar? Ini misalkan biji kopi ya, dimasukkan ke sini ya kan, corong masuk, terus di sini diputer sedemikian rupa, gitu kan, terus dia menjadi lebih, partikelnya menjadi lebih kecil gitu. Tidak terbatas pada kopi aja ya, tapi bisa jagung bisa dan sebagainya. Terus cara peptisasi. Peptisasi itu gimana ya? Macam karet, kalian punya karet kan, dikasih bensin itu kan terus membentuk kayak lem gitu ya. Itu peptisasi. Jadi dari butir-butir kasar yang udah mengendap, dia udah mengendap, terus diencerkan kembali itu loh masnya, itu namanya peptisasi. Misalnya ini susu mungkin ya, susu udah agak mengendap kan, kadar medium pendispersinya udah hilang gitu, terus tambah lagi air. Nah, jadilah itu cara peptisasi. Oke, tadi udah saya singgung kalau pembuatan koloid kondensasi itu rata-rata menggunakan reaksi kimia. Nah, contohnya ini reaksi redoks ya kan, untuk membuat sol belerang, reaksi hidrolisis ya, reaksi substitusi, reaksi penggaraman dan sebagainya. Pemanfaatan partikel koloid. Oke, dari tadi cerita saya udah sedikit banyak menyinggung tentang pemanfaatan partikel koloid. Adsorpsi tadi ya, pelnorit itu untuk menyerap partikel muatan yang ada di dalam perut, sehingga racun-racun itu kan bermuatan ya kan, itu muatannya diserap oleh pelnorit. Penjernihan air dengan tawas. Ya, tawas memiliki kemampuan untuk melakukan adsorpsi dan seterusnya. Penghilangan bau badan dengan deodoran. Nah, deodoran sendiri itu kan pakai tawas juga ya kan. Terus berikutnya elektroforesis. Nah, kalau ini pakai alat Cottrell ini. Nah, tadi udah saya singgung. Penambahan kasein pada susu itu koloid pelindung. Lecitin pada margarin, gelatin pada es krim. Maksudnya koloid pelindung itu apa sih? Dia berupa koloid. Dia koloid ya, kasein, lecitin, gelatin itu dia berupa koloid. Tapi ditambahkan lagi ke koloid lainnya. Untuk apa? Untuk melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari kestabilannya. Karena kenapa sih koloid itu disukai?
Karena dia stabil, tidak berubah bentuk untuk waktu yang lama. Karena tidak semua zat bisa diubah menjadi larutan, gitu kan. Kalau dia masih dalam fase suspensi, dia tidak stabil, makanya diubahlah ke dalam fase koloid. Makanya hampir produk-produk kosmetik itu dia berupa atau dalam keadaan koloid, begitu. Koagulasi tadi udah disinggung ya, cat itu kan mengalami koagulasi sehingga dapat mudah lama kelamaan mengering gitu. Pembentukan delta sungai itu ya. Jadi sungai yang besar yang dia akan pada posisi tikungan atau pada posisi percabangan. Nah, dia itu kan cenderung mengalami semacam turbulensi aliran air ya. Dia muter dulu gitu kan. Lah pas peristiwa muter itu tadi udah saya singgung kan, kalau dia mengalami pemusingan dia bisa pecah itu partikel koloid. Lah pecahnya antar partikel koloid dengan medium pendispersinya itu dia akan menggumpal membentuk endapan, sehingga endapan itu membentuk, kalau di sungai membentuk delta. Nah ini banyak terjadi di sungai-sungai besar. Kalau sungainya kecil ya enggak. Sungai-sungai besar misalkan yang sangat daerahnya sangat subur itu di daerah Sungai Nil yang ada di wilayah Eufrat, Asia Barat, di Irak, Al-Iraqi. Dialisis. Nah, kalau dialisis itu memisahkan ion-ion sianida dari tepung tapioka, itu contohnya. Dialisis itu membuang muatan listrik dari partikel koloid. Jadi partikel koloid itu kalau bermuatan listrik itu namanya muatan listrik itu kan ada positif ada negatif. Kalau antar satu positif satu negatif saling bertemu, dia cenderung untuk tarik menarik. Lah proses tarik menarik ini menjadikan partikel koloid kan tidak stabil. Karena lama kelamaan proses tarik menarik ini akan mengakibatkan proses penggumpalan. Penggumpalan itu akan mengakibatkan pengendapan. Artinya partikel koloid menjadi tidak stabil dengan adanya muatan listrik. Makanya agar tidak terjadi penggumpalan dan pengendapan, maka perlu dihilangkan itu yang namanya muatan listrik. Nah, cerita lagi ke proses cuci darah. Berarti darahnya bermuatan dong. Iya, darah itu menjadi bermuatan sehingga antar satu darah dengan antar satu sel darah dengan sel darah yang lain itu satu waktu ketika dia bermuatannya beda itu akan gabung. Nah, disinilah perlu yang namanya proses cuci darah atau dialisis. Efek Tyndall tadi udah saya jelaskan ya. Yang jelas dengan adanya efek Tyndall maka manusia bisa melihat di muka bumi ini. Ya tentu saja sih ada mata, karena ada mata dan bisa melihat. Jadi melihat kan ada dua, yang pertama dari yang menangkap, yang kedua itu dari yang ditangkap kan gitu. Kalau tidak ada cahaya ya terus ada yang menangkap, mata punya, tapi cahaya tidak ada, yang ditangkap tidak ada, ya tidak bisa melihat juga, ya kan? Nah, cahaya itu kan rentangnya punya beberapa grid frekuensi atau panjang gelombang. Ada panjang gelombang tampak, ada yang panjang gelombangnya tidak tampak. Nah, dengan adanya partikel efek Tyndall, gejala efek Tyndall pada partikel koloid itu mengubah atau menghamburkan cahaya istilahnya, sehingga menjadi ke arah cahaya tampak. Buktinya lagi apa? Kalau kita membandingkan antara bumi dengan bulan, bulan itu tetap tampak gelap langit-langitnya. Kenapa demikian? Berarti partikel koloid yang ada di atmosfer bulan itu mungkin tidak ada, atau bisa dikatakan bulan tidak memiliki atmosfer. Nah, begitu. Next,
Pemanfaatan colloid yang lain untuk dunia kosmetik tadi udah saya singgung ya, buat lotion, buat lipstick, buat parfum yang spray itu ya, terus airliner dan sebagainya. Terus buat industri tekstil, wah banyak kalau tekstil juga ya, untuk pewarnaan dan sebagainya. Industri farmasi, wes tidak ketinggalan kalau farmasi produknya banyak banget ya, yaitu jenis-jenis emulsi, terus menstabil suspensi dan sebagainya. Ada banyak industri. Justru dengan adanya kolloid maka dia bisa membuat obat itu lebih tahan lama. Artinya ada kolloid pelindung di sana untuk melindungi partikel kolloid yang tidak stabil. Industri sabun dan deterjen, iya banyak banget pembersih itu menggunakan prinsip kolloid, ya kan? Sabun cuci piring itu yang cair, kental, itu kan. Sekarang juga udah dibuat tidak lagi menggunakan deterjen serbuk, tapi kebanyakan menggunakan deterjen cair, soft deterjen, ada gitu juga, ada sebagainya. Terus industri makanan, banyak lagi nih. Ada kecap, ada saus, ada mayones, keju dan sebagainya. Ini contoh proses mengandung air yang mengandung ion. Jadi ini proses dialisis penghilangan ion muatan listrik. Kalau ini contoh kerja alat kontrol ya. Jadi asap masuk, di kanan kiri asap dikasih elektroda, dari kanan kiri asap ada elektroda itu, maka debu itu kan ketarik ke sini ke elektroda kan. Nah, gitu kan. Ketika nanti istirahat tidak ada asap, dimatikan, debunya turun deh, ada di sini. Nah, udara yang ini itu udah bebas dari asap. Ini namanya alat kontrol. Kalau ini untuk proses penjernihan air minum ya. Jadi ada melalui beberapa fase, ada arang juga, terus apa lagi itu dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan cara kerja sabun. Ini kok bisa disebut kolloid gimana sih? Sabun itu memiliki dua gus. Ada yang disebut ekor, ada yang disebut kepala. Lah kepala itu nanti bersifat menyukai air karena dia polar. Sedangkan yang ekor itu tidak menyukai air, artinya dia menyukai minyak. Jadi dia cenderung untuk mengikat minyak. Nah, itu yang mengakibatkan dia bisa mengikat air dan mengikat minyak. Jadi ada gugus polar dan ada gugus non polar. Itu sistem kerja sabun. Deterjen bagaimana? Deterjen sistem kerjanya hampir sama, cuman lebih kuat malah. Lebih kuat dibanding daripada sabun. Ini koagulasi ya. Ini busa, ada busa padat, ada busa cair gitu. Terus ini gejala efek tindal. Oke, udah selesai. Udah yakin paham ya? Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas sehingga tidak gagal paham, dan pastikan video ini bermanfaat. Bagi kebermanfaatannya, share ke sosial media yang lain
dan jangan lupa like and subscribe serta pencet tombol notifikasi untuk memperoleh video-video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.